فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mau nggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan? Apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian. Tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul. Sahabat menjawab, qalu bala. Mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat, turun, kalian periksa siapa yang berzikir. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silahkan cek. Antum kalau selesai wudu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Coba kadang-kadang antum renungkan tuh. Dibaca tiap hari, coba paham artinya. Ya Allah, setelah syahadat mohon jadikan aku orang tobat. Anda baru wudu kok doanya doa tobat. Ternyata saat wudu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudu antum sambil tobat, tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu, cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu wan nadhafatu.
Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Makanya orang wudu lisannya pasti baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat kita tobat? Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita, dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Maka rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah, tidak segampang balikin telapak tangan. Pengantin baru kemudian akad nikah, lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa, dunia akhirat. Ketika laki-laki mengucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat mengucurkan air mata, nangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Dengerin Bu, kayak Rasulullah sampai ngomong, kalau manusia boleh nyembah sesama manusia, memerintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya, saking nggak boleh. Kenapa? Istri berbuat dosa, suami berbuat dosa. Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa, dosanya buat suami doang. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat. Kalau pengen hajatnya kabul, pengen enggak tiap hari hajatnya kabul? Pengen ya? Kalau pengen tiap hari hajatnya kabul, ada satu amalan ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Ad-Durrul Mandud dengan berbagai macam sanadnya. Barang siapa yang setelah subuh dan maghrib, membaca sholawat atas Nabi Muhammad 100 kali, akan dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajari, gini aja, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu baca Allahumma sholli 'alaihi 100 kali. Jumat 17 Ramadan 1437 tahun yang lalu, pasukan Rasulullah belumlah siap. 1.300 pasukan kafir Quraisy menantang angkuh 313 pasukan muslimin. Wajar bila Quraisy riya. Mereka unggul segala-galanya, menempuh desir terik 150 km, selangkah demi selangkah dalam keadaan puasa. Sedang pasukan kafir Quraisy melangkah megah di medan laga, penuh bangga untuk hapuskan eksistensi kaum muslimin. Inilah Yaumul Furqan, hari di mana dia membuktikan kepada seluruh manusia, ketika kebenaran datang maka tidak ada tempat bagi kejahilan. Ketika hak datang maka ia akan melenyapkan yang batil. Dan ketika Allah membersamai sebuah kaum, maka disitulah kemenangan terpastikan. Bagi muslim, bukan banyaknya jumlah yang menentukan kemenangan, bukan canggih senjata yang menjadi takaran kemuliaan, bukan pula melimpahnya bekal yang menjadi sumber kekuatan, akan tetapi iman di dalam dada dan ridho Allah di setiap langkah. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, Allah akan tahan hujan dari langit. Ada 3 kemarau ekstrim yang akan melanda bumi. Seluruh dunia akan sengsara dengan kemarau ekstrim ini. Apakah ini bersama dengan kemunculan Dajjal? Jawaban kita Allahu a'lam. Hanya saja tanda-tanda yang lain dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi 100%. Sudah susutnya Danau Tiberias dan tinggal air sedikit lagi. Kemudian tidak lagi berbuah kebun kurma di Besan, dan tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun di mata air Zughal. Tiga-tiganya sudah terjadi bersamaan. Apabila itu sudah terjadi, kata Rasulullah, Dajjal sudah lepas dan bebas daripada rantai-rantai membelenggunya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar mendengar dan tahu, tetapi kita mempersiapkan diri kita dengan perbanyak dan pertebal amalan kita. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran, kenapa Anda saling merasakan? Kenapa Anda saling menghinakan? Kenapa Anda saling memisahkan? Kenapa Anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Padahal Al-Quran menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah fasbihu baina akhwaikum. Kalau dua ada yang berselisih, sepanjang satu beriman, Anda jangan jadi kompor.
Anda hadir untuk bisa mengislahkan di antara keduanya. Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Kalau sedang punya masalah, maka hal pertama yang dilakukan bukan mengeluh. Mohon petunjuk kepada Allah. Doa. Kalau sedang punya masalah, antum ada masalah. Di kampus anak ada masalah. Sekolah ada masalah. Di kantor ada masalah. Minta sama Allah, berdoa. Awas, ini adabnya, minta. Karena mustahil Allah turunkan persoalan kecuali ada solusi di dalamnya. Inna ma'al usri. Setiap kami turunkan satu kesulitan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kami turunkan solusi yang termudah untuk mengatasinya. Hingga ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kalau ada orang larut dalam kesulitan, bukan karena masalahnya, karena orangnya tidak ingin pernah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kembalikan. Jadi hal yang paling utama, kalau sedang diuji dengan masalah, minta petunjuk.
Mohon pada Allah, minimal akan ada ketenangan dalam jiwa. Jangan mengeluh, karena itu cuma menambah masalah dalam persoalan kehidupan. Satu kali suaminya pulang dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang istrinya masih dalam keadaan masak. Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu. Maka istrinya langsung ke dapur buatkan mie. Tanpa sadar garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam 1 sendok begini dituangkan ke mie. Maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Ma, ya Pak, sini sayang. Kata suaminya, lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini papa suapin. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja. Dia angkat istrinya karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Sekarang bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat itu sesuai dengan jenis kartunya. Yang kartunya Indosat, registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya Simpati, registrasi ulangnya harus memiliki simpati, simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya Mentari bagaimana? Ya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Yang kartunya As itu tulisannya AS, harus selalu menambah amal soleh. Kalau kartunya XL, registrasi ulangnya ya harus XL, ekstra lillah. Kehidupan kita semuanya harus lillahi ta'ala. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk. Kata Rasulullah, boleh masuk, silahkan. Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau. Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqal a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqal a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mendoa tadi, berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku. Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut, bayangkan kalau kita sedang sakit mau sakaratul maut, apa yang bisa menolong? 3 anak, 3-tiganya dokter. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dokter. Menghadapi ayah yang sedang sakit, 3-tiganya tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis, ayah, ayah. Tak bisa. Tapi kalau ada satu yang bisa menolong, apa? Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dibukanya Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ringanlah dia menghadapi sakaratul maut. Kita tiap hari, tiap petang membaca, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Salah satu yang meringankannya, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, membacakan